Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet masalah ini masalah para nabi dan para rasul itu ada rantainya. Yang saya tanyakan ya, masalah syar'inya atau laku fisiknya. Kalau sholatnya Nabi Adam itu gimana? Kalau Nabi Ibrahim di mana? Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim Rasulullah sebelum menerima sholat itu fisiknya bagaimana? Bon ngoten mawon matur suwun. Dadi kula tangletaken masalah fisik. Nggih. Bon. Syariat yang terjadi pada diri para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak sama. Ketika saat lambang kiblatnya itu di mana juga tidak sama. Biar sama, maka Allah meneruskan ajaran-ajaran Allah terhadap Rasul, didatangkanlah dari sisi hukum hakikat. Cuman yang ditanyakan di sini adalah penyembahan dari sisi syariat Nabiullah atau utusan Allah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad menerima sholat atau 5 waktu itu, sholat secara syariatnya itu bagaimana pun tak jelas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan Gus, ya, salah satu ayat di dalam Al-Quran kalau nggak salah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dari sisi syariatnya dan agak dikeraskan. Mohon dijelaskan salah satu ayat di dalam Al-Quran kalau nggak salah yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dari sisi syariat maupun hakikatnya. Gak kerungu belas. Gak dipangan tikus mana ya? Kabel ini sering dipangan tikus. Tikuse apa Gusti Allah sing mangan iki? Saged diulangi malih Pak, monggo. Saya mau menanyakan tentang ayatnya Allah yang mungkin di dalam Al-Quran yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tolong dijelaskan dari sisi hakikat maupun syariatnya. Matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho ini kan termasuk toh sikon kondisi di mana perjalanan iki tidak stabil. Ya toh? Ada persoalan di sound system. Akhirnya tak takoi krungu apa gak lah ngono ya, pedot ae wis. Iki sebetulnya menggambarkan contoh. Ini sebuah ayat
Kalau hati iki sambunge nang Gusti Allah iku ora temenan, hati manakala putus nyambung nang Gusti Allah ya kaya sound system gak jelas. Nggih napa mboten? Wis krungu araimu. Wis dilingno Gusti Allah. Apa yang ditanyakan yang kedua ini tadi, menyembahlah kau pada Allah sampai kau bisa makrifat pada Allah. Syariatnya ya apa? Gusti Allah ini dagel. Gusti Allah ini dagel. Dagele Gusti Allah iku lewat ayat niki manfaate kanggo sampean kali kula. Apa manfaate? Nek jerone ati lampune ku mati murup, ibarate ati iki kadang susah, kadang senang. Artine makrifat nang Allah kesempurnaannya memang prosesnya lewat lampune ati iku mati murup, sehingga bentuke ati iki kala-kala takholi, kala-kala tajalli. Suatu saat takholi, suatu saat ikut tajalli pada Allah. Dan ini wajib berlaku terhadap siapapun sebelum kemakrifatane ati nang Allah iku disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tadi, bagaimana kau menyembah pada Allah bisa sampai pada Allah? Sisi syariat umpama tak jawab, jawabaning ku insya Allah. Yang jelas bila mengikuti syarat rukunnya sah insya Allah. Sama halnya ini, angkah tukah wazawwaztuka lan sak piturute sampai jawab qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil yang ini kisuwi gak tau rabi ku. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur halan sah lah ngoten nggih. Insya Allah sah, mergai mutasil sah, saksi sah, nek sah tubruk wis. Tapi opo tengah dalan ada persoalan yang menjadikan hati tidak bisa mengatasi. Itu alasannya karena hati tidak makrifat pada Allah. Menyembahlah kepada Allah, kamu sampai bertemu Allah. Nek cara hukum syariat Pak Ibu membahas tentang makrifat pada Allah itu Anda tidak bisa. Hanya maksudnya adalah syarat rukunnya Anda menyembah itu harus terpenuhi. Contoh ini contoh. Kau menyembah Allah lewat apa? Salat. Kau harus bisa sampai dan bertemu Allah.
Maka di dalam hukum syariat itu diterangkan ada syarat rukunnya sholat. Siapa yang memenuhi syarat rukunnya sholat, maka dia sah dan diterima oleh Allah. Di belakang ada tambah insya Allah. Berarti nek ono insya Allah dua kemungkinan, iya atau tidak. Kalau ayat ini kami tarik dari sisi hakikat, fa'budu iku yang bagaimana? Asyhadu iku bisa sampai pada ilallah. Menghadapnya hati bisa sampai makrifat pada Allah. Tentunya Anda harus tidak melepaskan kuncinya menuju musyahadah pada Allah. Apa kuncinya? Adalah zikir sirrul asrar. Itu harus Anda bawa. Kalau Anda tidak membawa ini, maka kau tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Ayat ini tadi, ketika kau menyembah, kau harus bisa sampai pada Allah. Bisanya hatimu sampai pada Allah, kau harus mengikuti ajaran Rasul, yaitu ajarane yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah ya faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa memegang tali Allah, mereka akan bisa sampai makrifat Allah. Apa tali Allah itu? Adalah zikir. Dengan zikir itu bisa memenuhi ayat yakfur bitaghut. Hati meninggalkan selain Allah, wa yu'min billah, satu sisi hati bertemu Allah. Itu syaratnya. Jadi secara hakikat adalah ayat itu Anda harus makrifat Allah. Bisanya makrifat Allah, prosesnya Anda harus menerima dan mengamalkan, patuh dengan ajaran Rasul. Nek wis patuh dengan ajaran Rasul, maka disitulah Anda dikatakan orang yang memegang tali Allah, talinya ruh terhadap Allah. Itulah zikir. Sebab dengan zikir inilah akan menjadikan hatimu bisa menghindari dari tauhid, bisa menghindari dari seluruh apa yang jadi kepentingan hawa nafsu, akan bisa menghindari syahwat dunia. Dan satu sisi dengan begitu hatimu akan bisa sampai pada Allah. Kalau Syekh Ibnu Athaillah menggambarkan gini, kau akan bisa ke arah utara walaupun kau ada arah selatan, dengan catatan satu rantai yang membelenggumu di tempat arah selatan itu harus dilepaskan. Pertama. Kedua, kau akan bisa sampai ke arah utara manakala matamu itu tidak buta. Dengan mata yang tidak buta inilah Bapak Ibu akan bisa membedakan mana jalan dan mana bukan, mana jalan Allah dan mana jalan nafsu. Itulah yang kami maksud perkara yang hak dengan perkara yang batil. Ini akan bisa membedakan. Dengan dilepaskannya belenggu, rantai belenggu dalam dirimu, itu maksudnya
keakuan pada dirimu atas kehambaannya itu sudah terlepas. Itulah maksudnya, nafikanlah la ilaha, isbatkanlah illallah. Siapa yang hatinya bisa menafikan isinya la ilaha, maka otomatis dia akan bisa menetapkan illallah. Barang siapa yang bisa mendatangkan satu cahaya di dalam ruangan yang gelap, maka secara otomatis seketika itu juga kegelapan akan hilang. Itulah maksud daripada makalah Syekh Ibnu Athaillah terkait masalah keadaan hati gelap menuju makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanglet masalah ini masalah para nabi dan para rasul itu ada rantainya. Yang saya tanyakan masalah syar'inya atau laku fisiknya. Kalau sholatnya Nabi Adam itu gimana, kalau Nabi Ibrahim di mana, dan pada waktu itu Nabi Ibrahim Rasulullah sebelum menerima sholat itu fisiknya bagaimana. Bon ngoten mawon matur suwun. Dadi kula tangletaken masalah fisik. Nggih. Bon. Syariat yang terjadi pada diri para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu tidak sama. Ketika saat lambang kiblatnya itu di mana juga tidak sama. Biar sama, maka Allah meneruskan ajaran-ajaran Allah terhadap Rasul, didatangkanlah dari sisi hukum hakikat. Cuman yang ditanyakan di sini adalah penyembahan dari sisi syariat Nabiullah atau utusan Allah dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad menerima sholat atau 5 waktu itu, sholat secara syariatnya itu bagaimana pun tak jelaskan. Seluruh aktivitas yang terjadi secara fisik terhadap Rasul dan Nabi siapapun itu dijadikan sebagai media untuk menyembah kepada Allah. Contoh, saiki aktivitas zamane Nabi Adam ya ora ono sing jenenge gelas, lepek sing kados sak mangke. Ataupun zaman Rasulullah tidak ada sendok dahar yang nganggo tangan loro. Maksudnya driji telu. Lah, ini aktivitas dohir, ini aktivitas syariat, semuanya kelebu syariat. Nah, aktivitas ini dijadikan oleh Rasulullah sebagai media hati menyembah pada Allah.
Dulu Rasulullah tumpaane unta, sekarang sampai tumpaane mobil atau sepeda. Lah, dulu ketika syariat berbentuk numpak unta, iku dijadikan Rasulullah sebagai pengabdian pada Allah. Lah pengabdiane hati selalu menghadap Allah. Nek urusan fisik apa syariate disesuaikan dengan zamannya. Nek zamane sebelum Rasulullah iki mang ketekan sholat 5 waktu, bagaimana caranya menyembah? Macam-macam. Pokoknya sedaya semua aktivitas yang berlaku pada diri Rasul iku dijadikan sebagai media untuk menyembah pada Allah. Asline sing nyembah iku kan ati, ya toh? Roh. Sebab sing balik nang Allah innalillahi wa inna ilaihi rajiun rohnya. Lah jasad asal songko lemah balik nang lemah maneh. Roh ini yang diplanggeri. Berarti bagaimana? Secara aktivitas dohiriyah, walaupun berbeda-beda, itu nggak ada masalah. Sebelum datangnya perintah sholat 5 waktu, aktivitas fisik untuk menyembah Allah, hatinya itu hanya sebagai media, nggak ada masalah. Terus setelah sholat 5 waktu diperintahkan Allah, akhirnya ono ngadeg, ono ruku, ono sujud, nggak ada masalah. Yang menjadi masalah itu gini, ketika saat dohir iki berjalan secara fisik yang katanya menyembah Allah, hatinya ini lari dari Allah. Ini yang menjadi persoalan dan menjadi permasalahan sebetulnya. Mohon maaf, ini tidak diperhatikan. Kayaknya tidak diperhatikan oleh kita yang masih ada di syariat saja. Dianggapnya ini sudah benar, dianggapnya ini sah-sah saja, padahal mohon maaf, tadi saya katakan jasad kembali kepada asal lemah yo nang ruh ini yang akan menjadikan dampak. Dampaknya yang paling tinggi adalah ruh. Makanya Quran kalau bicara masalah sholat, iku pasti memakai kalimat koma, tidak fa'ala, koma. Pengertiannya itu menyangkut masalah hati. Menyangkut masalah hati, tidak hanya menyangkut masalah jasad. Kalau fa'ala itu jasad, tidak menyentuh kerana hati. Makanya di situ memakai kalimat koma, wakumu lillahi qanitin ay khoshiin, artinya wajib bagimu ketika fisik sholat, hati harus menghadap pada Allah, dalam kurung wajib khusyuk. Bagaimana kita bisa khusyuk hati belum makrifat Allah? Sebab kekhusyuan itu bisa tercipta pada seseorang manakala hati sudah mencapai tingkatan makrifat pada Allah. Bisanya hati makrifat pada Allah, hati harus mau menerima ajaran dan mengamalkan ajaran Allah itu sendiri. Itulah ajaran Rasulullah. Makanya kalau tanya syariat Rasulullah iku ya apa sih? Nek tanya syariat Rasulullah
ketika berlaku aktivitas fisik, hati selalu makrifat Allah. Sekarang adanya mic seperti ini. Zaman Rasulullah wonten? Nggak ada. Nggak ada. Lah, syariat Rasulullah ketika dakwah ya bilisan niki. Gak katik mic. Lah saiki umpama gak katik mic, saudara-saudara krungu sampean. Lho syariate beda wisan. Bahkan ada seorang ulama salafiyah ning pondok iku wis gak gelem ngene iki blas. Mik moh, corong moh, sendok moh, piring moh. Jadi mangan be ajang godhong. Yo gak apa-apa, monggo. Jadi mangane nganggo driji 3. Ya terserah gak apa-apa. Nek bahasaku, lah apa adik susah-susah ngoten. Syariate kabeh gak padha. Zaman berganti zaman gak padha. Rasulullah zamane cara kendaraan unta. Kita zamannya umpama naik unta ya apa? Nah, iki syariat. Gak apa-apa. Panjenengan numpak mobil, numpak sepeda yang syariatnya ini tidak sama dengan Rasulullah, yang tidak pernah Rasulullah lakukan karena zaman. Yang terpenting hatimu ini makrifat pada Allah. Ini yang terpenting. Lah yang ditanyakan tadi kan urusan syariat. Urusan syariat. Lah syariat Rasulullah dalam menyembah terhadap Allah sebelum datangnya sholat 5 waktu itu kados pundi? Dijawab, seluruh aktivitas pada waktu itu yang dilakukan oleh Rasulullah seluruhnya, tidak hanya berdiri, rukuk, sujud, lungguh, tidak. Berdiri berarti meliputi beliau berdiri apa? Rukuk ketika beliau rukuk apa? Sujud ketika beliau sujud apa? Duduk ketika beliau duduk yang bagaimana? Ini katakan sholat 5 waktu belum ada perintah. Rasulullah belum dimi'rajkan. Lah, gaya syariat Rasulullah ketika saat menyembah pada Allah itu yang bagaimana? Dijawab, seluruh apa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah itu hatinya selalu makrifat pada Allah. Itu situ. Contoh, beliau ke Gua Sur, Gua Hira, duduk. Nah, duduknya beliau itu makrifat pada Allah. Berdiri, berjalan berdiri, berdiri berjalannya beliau itu hatinya makrifat pada Allah. Rukuk iku mbuh mlebu ya apa, pokoknya rukuk ngeten, beliau hatinya selalu makrifat pada Allah. Nah, inilah Bapak Ibu pengertosan arti dari sebuah pertanyaan, apa syariat Rasulullah untuk menyembah Allah sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan atau diperintahkan. Begitu juga dengan Rasul dan utusan yang lain. Ya, sama. Apa syariatnya itu semua pada zamannya beliau gunakan sebagai ngabdi pada Allah. Hati yaitu marifat pada Allah. Sekarang sampean zamannya wis gak podo. Syariatnya juga gak podo. Makanya ada
satu pemahaman gini, yang namanya bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Al bid'atu dholalatun, ad-dholalatu finnar. Betul sudah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan barang siapa yang melakukan itu, maka hukumnya sesat. Jikalau orang itu dalam kesesatan, finnar, tempatnya di neraka. Mik, Rasulullah nggak pernah pakai mik. Bid'ah nombadan. Bid'ah. Rasulullah gak tahu nggak kopiah model ireng-ireng, gak ono. Sampean kok nggak pakai ireng, bid'ah sampean. Rasulullah pada waktu itu daleme rumahnya ndukure iku nggih mohon maaf pelapae kurma, sampean kok genteng, bid'ah. Gak oleh. Rasulullah gak nganggo semen, gak nganggo batu bata iku, sampean omahe nganggo bata, bid'ah. Mate oae ning ngono. Zaman sak mangke iku gak padha ambek zaman Rasulullah. Nah terus bagaimana supaya kita tidak masuk di dalam bid'ah yang dimaksud dholalah? Dijawab, apapun bentuk dohir yang beraktivitas, apapun bentuk dohir fisik itu menghadapi zaman apapun, aktivitasnya juga nggak sama, tetap hatimu jadikanlah itu sebagai media untuk ma'rifat pada Allah dengan dasar fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, apapun yang kau terima dan apapun yang terjadi pada aktivitas dirimu, gunakan sebagai media, gunakan sebagai fasilitas jalan hatimu untuk hanya menuju dan bertemu Allah. Otomatis sampai gelem gak gelem wajib hati menerima ajaran dinul haq dan mengamalkan dinul haq itu tadi, baru bisa. Zaman Rasulullah gak ono aja numpak sepeda, itu gak ono sepeda. Lah kok mohon maaf, imam-imam sampean kali kula tumpakane mobil, tumpakane sepeda motor. Mestine kudu numpak unta. Nek kita itu fanatik dengan hal itu loh ya. Tetapi ketahuilah perlunya hukum hakikat sebagai mata rantai dari Rasul satu ke Rasul yang lainnya itu untuk mengesahkan, ya, mengesahkan perilaku dohir ini sebagai media pada Allah, mengikuti zamannya sendiri. Lah nek diantem apa ngarani ini harus pakai unta. Wong Mojokerto golek unta endi? Bon bin yo kari piro mean. Ya Allah, mboten saged. Cara dahar sak dahar Rasulullah syariate nganggo driji telu. Iki nek diterapno nang pondok kluwen sampean. Kalah ambek liyane iku pangan limo gak ngenteni adem Pak, pangah iku diempok. Ya Allah, sampean nganggo driji telu ngenteni adem. Syariat Rasulullah ngenteni adem lho ya, gak pangah ngono, ngenteni adem.
Ya iso uman saupo sampean. Ya Allah. Jadi piye? Wis, kita jangan dangkal. Hadirnya Bahrut Tauhid, segara tauhid iku untuk melenturkan hukum syariat sampean. Paham maksud kula? Wis, hukum syariat yang terjadi pada fisik dohiriah ini cek mboten kaku-kaku. Cek mboten kaku. Nek hukum syariat ini mboten panjenengan dasari hakikat mesti kaku, gak katik gak. Engko nek kaku madhab siji gelut ambek liyane. Wong NU mesti ngelokno wong Muhammadiyah salah. Iku pasti. Begitu sebaliknya. Wonten ajaran liya FPI wis mengatakan lainnya itu salah. Iki nek kok terusno kontokan ini mesti paten bunuh membunuh, saling gecoi, aku sing bener, aku sing mengikuti syariat Rasul. Situ yang ngono. Oh gak, kamu bid'ah. Rasulullah gak tahu sendoan mangan. Kamu kok sendoan? Nyun sewu, sakno kok sing gak duwe driji. Mangane ya apa? Tangan kiwa gak oleh sebab Rasulullah mboten nate tangan kiwa. Tangan tengen gak duwe tangan. Mosok sampai tuwek ngenteni ana sing dulang. Hah? Terus ya apa kita mensikapi zaman koyok ngene? Ya Allah, makanya datangilah hatimu dengan hukum hakikat, sebab dengan begitu akan melenturkan hukum syariatmu. Jadi nek cara wong niku mboten terlalu fanatik. Nggo nek wis lungguh ning dinul haq, sing pakai kunut yo gak popo, gak pakai kunut yo gak disalahno. Krono atine makrifat nang Gusti Allah. Iku ya Allah kok sing genahke. Sing pakai kunut gak pakai kunut ya ana Allah kok. Lho, protes dugi pundi? Mboten enten. Ana Pak siji ajaran iku mang nyun sewu yang katanya mengikuti syariat wutuh Rasulullah. Wong wedok iku ketok mripate tok. Ketok mripate tok. Ndak, apakah itu salah? Ndak salah. Ndak salah. Kan aurate wong wedok ambek wong lanang iku kan mboten padha, Pak ya. Tidak sama. Ya, enggak sama. Wong wedok iku seluruh iku aurat, termasuk suara iku yo aurat, kecuali kedua telapak tangan dan wajah. Lah wong iku akhirnya lebih berhati-hati cara wong wedok diketokno mripate tok. Dadi kelip-kelip ngono. Terus panjenengan pingin seneng ambek wong wedok itu ketok mripate tok. Dibuka yo gak gelem. Terus sampean iki akhirnya gak timbul tanda tanya. Ayu apa gak ero to? Ketok mripate tok. Terus sampean nador. Mari nador dikongkon khitbah ngelamar. Apa gak ragu? Ndang lah ngenangane macam-macam. Tetapi di situ dikatakan keluarlah kau dari rumah diperbolehkan, tapi dengan catatan seluruh auratmu itu harus tertutup. Wonten sing kaya ngeten. Muniku yo bener yo gak salah. Ya, mumpun disalahne. Ana wong ninjani kok terus aja gething, aja. Bener niku bener.
Cuman hal ini manakala hati dilandasi dengan ajaran Rasul, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, pasti tidak menyalahkan orang lain yang tidak seperti dia. Prinsip iku bedo boleh, ngaten nggih. Prinsip secara dohiriyah berbeda-beda silakan, tetapi akidah hati pada Allah itu harus satu. Niki sing mboten saged diowahi. Boleh sampai berjalan lewat manapun, itu hak Anda masing-masing, tapi tujuannya adalah satu. Fa'buduh, kabeh harus bernilai hanya menyembah, bertemu pada Allah. Wis, jadi kesimpulannya, ya semua aktivitas yang terjadi pada baginda Rasul, siapapun beliau jadikan sebagai media hatinya ma'rifat pada Allah. Itu lah sekarang zamane wis sholat 5 waktu iku mau didukno, mongko kesimpulan ini untuk bertemu pada Allah, apakah medianya itu hanya sholat 5 waktu? Tidak, boten. Mengapa itu diwajibkan sholat 5 waktu? Sederhana jawabannya, karena di dalam sholat 5 waktu itu semua apapun aktivitas yang berhubungan dengan duniawiyah Anda tinggalkan. Itulah zuhud khusus. Anak, istri, pekerjaan tinggal. Kita melaksanakan sholat. Karping ini gunakan momen-momen yang baik itu untuk bertemu Allah, karena momen itu momen yang baik dan mudah. Dikatakan mudah, baik fisik maupun hati Anda tidak berinteraksi dengan urusan-urusan selain Allah. Terus ditakoni, kok angel banget ini? Mengapa baik sholat maupun di luar sholat hati ini kok susah bertemu Allah? Alias nggak bisa. Jawabannya mek situ, karena mata hatimu yang namanya iman itu belum ihsan. Karena mata hatimu itu masih buta. Itu jawabannya. Nek dilalar-lalar, nopo sebabnya buta? Yang menjadikan buta mata hati itu apa? Ini kalau dilalar-lalar dijawab, krono ati iki nyenengi sakliyane Gusti Allah, yang disebut syahwatud dunya lewat wong wedok, lewat wong lanang, lewat bojo, lewat harta benda, lewat kedudukan, lewat jabatan. Opo wae? Yo inilah nek dilalar jawabane persoalane karena buah khuldi. Wis titik. Karena buah khuldi. Sampai Allah dawuh bahasa Nabi Adam, wala taqrabah hadis syajarah. Nek bahasa sampean, wala taqrabaz zina, wala taqrabuz zina innahu fahisyah. Jangan kau dekati pohon itu, karena pohon itu akan membuahkan satu buah. Manakala buah itu dimakan, kau akan merasa nikmat, tetapi di dalam kenikmatan itu tersimpan satu azab. Nabi Adam akhirnya diusir dari surga ke dunia. Jenengan diusir ati iki songko surga nang donya. Dikatakan surga, ati sampean iku wis gak bergantung pada duniawiyah.
Dikatakan dunia, hatimu selalu butuh terhadap urusan dunia. Ya iku wis saiki balio hatimu nang negeri asalmu yaiku surga. Wis paham nggih? Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya hanya mewakili anak saya, Gus. Pada waktu itu ada kisah anak saya itu sakit. Saya suruh ke rumah sakit. Nah, terus di rumah sakit itu divonis dokter itu harus operasi. Waktu itu saya bilang sama anak saya, "Nak, saya siap mati ya waktu operasi." Anak saya bilang, "Siap ya." Nah, waktu itu malamnya sebelum kejadian operasi, malamnya itu dikasih Allah tahu proses perjalanan operasi, padahal operasi belum terjadi. Nah, waktu itu anak saya bilang sama saya, "Ya, saya sudah tahu waktu malam itu saya sudah dioperasi." Nah, di situ saya timbul pertanyaan, oh berarti kudrat irodate Allah itu lebih dulu daripada perwujudan. Saya yang menjawab seperti itu. Mohon dijelaskan, Gus. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kami maksud takdir belum diterjadikan, gambaran proses itu sudah diketahukan. Artinya gini, sebelum Anda melihat wujud gambar di layar, kan belum disetel toh, film itu belum disetel. Di dalam proyektor itu tersimpan sebuah kelis atau isi daripada perwujudan di gambar itu. Kelis yang ada di dalam Lauhil Mahfud iku lakone diduduki. Lakonnya itu diberitahu oleh Allah terhadap hamba yang Dia kehendaki dengan maksud dan tujuan berbagai macam. Inilah yang kami maksud seseorang yang dimasukkan Allah di makom mukasyafah. Walaupun kelis itu belum dinyatakne gambare di layar, itu sebetulnya adalah iradah dan kudrat Allah. Iradah adalah merupakan satu kelis yang ada di Lauhil Mahfud. Itulah kehendak, kekarepan, keinginan yang ada di dalam hatimu. Dan ini bisa kau rubah sebelum terjadinya qadar atau takdir atau wujudnya gambar di layar. Ketika saat gambar di layar terjadi, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa merubah. Contoh, di layar iki gambare wong pacaran. Di situ ada cecek,
Jejak ini sing tujuannya arepe mempengaruhi gambar di situ. Mbuh iku nyokot, mbuh iku ngentup supaya wong pacaran sing lungguh kekentup cek ngalih, gambare cek gak dadi pacaran, cek dadi tukaran. Tapi klise niku gambare pacaran, gak iso. Ono kalau jengking merambat ning layar arepe ngentup. Terus sing ono gambar iku merasa kekentup mboten. Artinya gini, makhluk tidak bisa merubah, makhluk apapun tidak bisa merubah takdir yang terjadi. Artinya selain Allah itulah yang yanfa'u wala yadur, tidak bisa aweh manfaati dan juga tidak bisa mendatangkan mudorot utawa bahaya. Apa maneh merubah? Gak iso. Tapi kalau masih ada di proyektor kelis, belum ada gambar itu di layar, itu bisa kau rubah. Itulah keinginan yang ada di dalam hatimu. Loh, wujudnya keinginan sebelum terjadi di layar, manakala itu diberitahu oleh Allah terhadap hamba yang dikehendaki, maka ini namanya makomnya makom muka syafah. Bisa saja. Sehingga jangan heran kalau ada orang bisa mengatakan, oh sesuk tahun iki dadine ono ngene. Oh, tonggoku kurang 5 dino iki sedo. Lah ngoten nggih. Memang klise kaya ngono. Lah, sing dimaksud orang yang waskito bukan yang seperti itu. Orang yang waskito adalah orang yang selalu meneliti, mengevaluasi, waspodo oleh hawa nafsu yang ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga perjalanannya itu biar tetap di atas jalan Allah. Terus bagaimana orang yang seperti ini? Artinya orang yang dikasyafkan Allah seperti ini bagaimana? Ini Pak, kala makom mukasyafah itu didatangkan terhadap diri kita sebagai manusia yang diberkahi Allah, itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi hatimu, bahkan menutup hatimu, menghijabi hatimu dalam hal ma'rifat Allah, manakala dirimu tetap fokus ngecoi rapet tali Allah. Nek gak duweni, nek gak nggawa, gak ngecoi memegang tali rapete Allah, maka yang terjadi adalah pengakuan. Ujung-ujungnya dalam hati kita biar dikatakan orang lain sebagai kekasih Allah atau waline Gusti Allah. Bentuk akhirnya kok gila dengan penghambaan, gila dengan penghormatan. Loh, makanya bisa kami sebutkan orang yang dikehendaki Allah hal seperti ini bisa jadi membahayakan, bisa jadi tidak. Tergantung yang bersangkutan bagaimana. Apakah sudah memegang ajaran Rasul
atau belum? Yang kami maksud ajaran Rasul adalah yakfur bitoghut wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Diteruskan Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Barang siapa yang menjadikan Allah sebagai imamnya hati, orang yang bisa menjadikan Allah sebagai imamnya hati adalah karena orang tersebut membawa ajaran Rasulullah. Maka yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dia akan dijauhkan dari kegelapan dan dia akan menempati zaman yang terang benderang. Nah, ngeten mboten ngefek, Pak. Bentuk kasaf apapun yang ada di makom mukasyafah itu tidak menjadikan hatinya menjadi hijab atau tutup makrifat pada Allah. Sebab Allah itu nyoto walaupun iku katanya ada perwujudan selain Allah. Contoh niki korean jari ini iki buntu ya boten iki bolong tandane kok buntu selalu sampai kali percaya apakah di sini itu bolong gak percaya sebabnya ndelok dohir bukti nih bensolnya boten medal lah ngerti coba sampai masuk di dalamnya pasti ada rongga-rongga, bahkan ngerti atom sampean. Atom itu hal zat yang paling kecil. Itu masih bolong. Sampai nek kurang percaya nangone laborat gawiyo sebuah alat untuk melihat semua makhluk yang kita katakan sebagai benda mati, koyok batu. Bolong nggak tengai? Bolong. Allah itulah maksudnya Allah ya zahir, Allah ya batin. Banyu jarene iku buntu gitu. Banyu jarene buntu. Buktine buntu angin gak iso. Ambaan niku gak iso. Coba sampean mlebu gawe alat angin iku bolong. Odo ono rongga-rongganya bolong. Banyu iki lho bolong. Gelas iki lho jare buntu bolong. Tapi ojo didelok teko bahasa moto telanjang gini. Anda harus memakai sebuah alat. Itu namanya tembus pandang. Kono nanggone laborat mriko ana alate kanggo delok nek iki bolong. Bapak Ibu hadirin, itu artinya Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Sampai di dalam kitab Sarhul Hikam itu dikatakan gini. Heta opo iso Allah dikatakan iku gak wujud? Apa iso Allah itu dikatakan gaib? Apa iso sesuatu iku bisa menutupi atas diri Allah dari sebuah kenyataan Allah? Lah wong Allah itu apa di dalam sesuatu apapun di situ ada nyatanya Allah. Nah, iki ojo didelok dengan mata telanjang, yo gak ketemu sampean. Mboten ketemu. Nek sampean tingali ndugi mata telanjang, Anda melihat Korean yo wujud Korean. Sampean melihat gelas ya tetap wujud gelas. Mata telanjang. Ini yang disebut ainul basyariyah. Iku memang kanggo ndelok podo-podo makhluke.
Tapi kan ada ainul basirah, ya iki nanggone, mohon maaf yang saya katakan, nang laborat mang, nang laborat nggayo alat, awakmu bakal eruh yen gelas iki bolong, dipenuhi Allah ngene. Subhanallah, jok maneh gelas atom, zat yang paling kecil itu pun ada bolong lubang-lubangnya. Berarti nek tak simpul ning ngene rek, tak simpulno, asli niku yo gak ono benda mati, asli ini yo gak ono gelas, gak ono apa, sing ono cuman Allah. Hal itu akan bisa terungkap dan terjawab di dalam hatimu manakala wujud selain Allah di dalam hatimu sudah tiada. Ngoten lah. Baru zoharat fi qulubikum Allahu Ta'ala. Maka jelaslah nyatanya Allah di dalam hatimu kalau sudah seperti itu. Wis nek wong ati wis kaya ngene Pak, karin delok mawon sik berlaku hukum syariat apa enggak ning dheweke ya. Hukum syariat sing tak ngomong iki hukum syariate wong padha syariate wong Islam. Artinya tidak ada aktivitas sekecil apapun kecuali menjadi nilai menyembah hatinya pada Allah. Iki nek cara makom ya wis maksum, wis tekan kuno. Makom musyahadatul baqo iki wis tekan kuno baru bisa terlaksana hal seperti itu. Jadi kembali kepada mukasyafah, manakala hal itu terjadi pada diri hamba, pasti dialah yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya, apakah di situ dengan adanya ditampilkan Allah terkait sesuatu yang belum terjadi, apakah itu menjadikan pengaruh di dalam hatimu pada Allah? Ataukah justru sebaliknya, kau jadikan sebagai media hatimu bisa bertemu Allah? Ingat Rasulullah ketika Mi'raj bertemu para nabi, para rasul, malaikat Allah, surga dan neraka sama, padahal itu secara fisik belum tertampil, takdirnya belum tertampil, tapi ikut dituduhke Allah. Kepethuk wong wedok tua nawani susu ambek banyu putih. Nah, di situ maksudnya apa? Padahal ini belum terjadi. Lah, ini Bapak Ibu, Rasulullah tidak melihat dari segi fisik atau makhluknya, Rasulullah melihat Allahnya lewat bentuk bahwasanya dia diperjalankan Allah untuk bertemu Allah. Akhirnya terjadilah Mi'raj di Sidratul Muntaha. Oke. Yang menjadi hal yang terpenting di situ yang ditanyakan adalah apakah hal itu bisa mempengaruhi hatimu untuk ke Allah ataukah justru sebagai pendukung atau fasilitas? Jawabannya pada yang bersangkutan. Sebagai pitutur, mek ngeten tok. Apapun yang dikehendaki Allah terhadap dirimu dalam perjalanan suci ini, tetap peganglah tali Allah. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ilmu syariat Gus,
mau bertanya ada problem rumah tangga, Problem rumah tangga. silih berganti. Disuruh saya tanya kepada kiai supaya membaca Al-Quran dan sholawat. Terus bagi ilmu hakikat, bacaan itu bukan karena Allah, karena tujuan hajatan. Yang saya tanyakan, Gus, dari segi ilmu hakikat, bagaimana caranya tujuan saya itu bisa hasil? Kan ilmu syariat itu terlalu kemalahan, nafsu, hawa nafsu. Seakan-akan Allah itu diperintah supaya bisa menuruti kehajatannya. Yang saya tanyakan, Gus, bagaimana caranya mengerjakan dengan ilmu hakikat? Demikian, Gus, atas pertanyaan saya. Ada kurangnya dan kesalahannya saya minta sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebuah keinginan itu tercapai secara hakikat tidak menyalahi? Ada etika pada Allah, mudah. Atau pertanyaan bagaimana tujuan keinginan ikut tercapai tetapi tetap berjalan di atas jalan Allah. Gini Pak, keinginan ingkang panjenengan karepake iku pasti duweni tujuan. Pasti duweni tujuan. Sebelum tercapainya satu tujuan, sucikanlah keinginan di dalam hati panjenengan. Maksud sucikanlah keinginan pada diri jenengan memang secara sifat basariah kayaknya panjenengan yang mempunyai keinginan. Lah, keinginan supaya tercapai secara syariat iku yo sampean cukupi. Sampean cukupi. Apa aturan syariat yang harus kita cukupi? Contoh, sampai pingin dahar keinginane tujuane supaya wetenge ndang wareg. Syariate kudu sampean penuhi. Ya kudu ana segone. Ya kudu sampean candak. Sampean emplok, sampean kecapi, sampean elek. Iku adalah syarat. Syariat, aturan syariat yang harus dicukupi. Wis, cara zaman saiki nyalokno bupati utawa apa, syariate cukup ana. Didelok tabiat atau adate wong nyalokno jabatan iku jujur adate karakter masyarakat. Wis, syaratnya ya apa? Ya iku mang melihat kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat karakter iku sapa sing ngekei paling akeh sing dicoblos. Nek mungsu sampean ngekei 50, sampean kudu wani ngekei 100. Iku syarat.
Iku syarat lho niki syarat. Dene wis ngekeki 100 kok gak dicoblos iku jeneng geblake mbing. Ya. Iki syariate sebagai syarat lho ya. Wis. Tetapi ketika ngekeki ojo duweni keinginan yang berjalan di atas nafsu. Ya apa carane? Ki gak dadi money politik. Yang ini sampai ngelakokno syariate, ketika ngelakokno ojo kok akoni yen kuwi sing ngelakoni. Paham maksudku? Balik nang kehendak atau kekarepan keinginan supaya itu hasil secara hakikat ngomong. Walaupun syariat terpenuhi, hakikate keinginan kudu disucekne. Artinya koyo iku keinginan kita. Tetapi dalam hati panjenengan kudu netepke yen iki keinginane Gusti Allah. Syarate kudu makrifat nang Allah dhisik. Nek gak makrifat Allah dhisik mboten saged. Nek hanya bicara iku ilmu dereng sah kudu makrifat Allah dhisik banjur teng mriku bisa netepne secara laku yen iki karepe Gusti Allah niki sehingga secara syariat beretika sah karena syarat rukune iku kok penuhi. Sego ono yo gelem nyandak, gelem ngecapi, gelem ngelek. Dadi warek teko wareke berarti tujuan hasil. Jenengan nyalokno dadi lurah, ya ngono. Musuhmu kae piro? Itipen 50. Yo kae ana 100. Delok kondisi umat. Nek kondisi umat karaktere gak ketok-ketokan duit, sampean yo aja ngentokno duit. Senajan mungsuh sampean iku gawe, karena itu bukan syarat. Semuanya berarti melihat situasi. Lah masyarakat iku kondisinya itu adalah mboten mata duitan. Delok apa jenenge mohon maaf, figur utawa kealiman utawa ditokohkan dan lain sebagainya. Kan sakit Pak ndelok. Melihat apa? Melihat sikon kan sakit, sikon masyarakat. Sakit lah survei mang. Survei ku mang. Nek survei mengatakan masyarakat iku ndelok agama, ndelok ilmu, ya aja diduwi duwe. Ojo. Karena itu bukan syarat. Sing kok wenehi duwe itu wong sing karaktere memang mata duitan. Nek gak sampean duit dhek gak akan nyoblos sampean. Pun paham ah? Tetapi syariat sebagai syarat koyok ngene iki yang harus ditokno ben gak melanggar hukum, lebih-lebih hukum hakikat. Ya panjenengan kudu lenggah tajalli hati lo ya, sampai kudu lenggah tajalli bebas iku mboten napa-napa, mboten masalah. Nek selama masyarakat iki sik butuh duit moto duiten, syariate kudu wajib kok tokno ben gak dadi rosi wal murtasi finar, nyogok ambek sing disogok cek gak mlebu neraka. Atimu ojo sampai lungguh taholi. Paham maksud kula? Makanya ajaran dinul haq itu melenturkan, menetalisir dari semua apa yang ada di lapangan. Nek pemimpin saged maca kaya ngeten penak Pak, penak.
Jadi kantun delok masyarakat iki senengane apa? Dangdutan. Jejak sampak sampai niku nanggap wayang. Ojo sampak. Ya kudu nanggap dangdutan lah. Sing tujuannya apa? Ngiring karakter atine masyarakat iku ben iso bertauhid nang Allah. Ya lewat dangdutan. Lawang masyarakat seneng wayangan dicelukno kiai. Wah, buyar pengajian karena sing teko pemane udan-udan. Masyarakat senengane wayang masih udan mesti teko, tapi ono misi yang terselubung bagi panjenengan. Ya apa sekirane atine masyarakat bisa ditarik untuk bisa ngabdi nang Allah, ya apa lah di situ. Itu yang pertama. Dari sebuah pertanyaan, ya apa karep iki hasil? Siji secara syariat, luru secara hakikat gak nyalai. Jawabane apa sing dadi syarat rukune secara syariat tekakno. Loro secara etika hakikat bertajalilah. Aman wis, bon. Setunggal. Nomor kali, bagaimana ketika saat kita menjalankan hukum hakikat syariat bisanya menjadi hakikat menuju ma'rifat. Jadi kedua-duanya itu seirama seperti min dan plus, akhirnya membuahkan hasil namanya cahaya. Ngeten Pak, kita kalau bicara syariat ya, semua aktivitas dohiriyah yang dihadapkan Allah terhadap kita ya, sehingga di situ ada beberapa hukum. Ada hukum dua, ada hukum yang harus dijalankan, ada hukum yang harus ditinggalkan. Itulah namanya perintah dan larangan. Oke. Ketika berlakunya hukum ini pada diri panjenengan, fisik jenengan, bisanya ini menjadi hakikat nuju ma'rifat, pegang teguh tali Allah. Akhirnya sing lakoni sapa Pak? Lah, otomatis itulah nanti yang dikatakan ma'rifatullah. Dan inilah syariat Rasulullah hakikatnya. Dan inilah perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah sampai disendirno sallu kama ra'aitumu usolli. Ya ini cuman gak diekspos. Paling sing diekspos fisik tok. Hakikatnya mboten. Fisik tok. Ini ae mboten, dohire tok. Sehingga nek dohire tok, madhab iku akeh. Nah, madhab melakukan itu karena kondisi berhubung gak podok, lok-lokan akhirnya. Lok-lokan. Insyaallah sampai Rasulullah ngendika la wisa engko umatku terpecah menjadi 73 golongan sampai kaya ngono. Subhanallah. Niki mangkarne dohiriyah. Coba kalau kita mau menengok di dalamnya bagaimana? Bagaimana kondisi hatinya Rasulullah ketika syariat itu berlaku? Nah, itulah yang kami maksud kama sholaita ala sayyidina Ibrahim Hanifah millata Ibrahim Hanifah. Persis pun. Jadi nek ngomong takok syariat Rasul iku ya apa? Ya iku berlakunya hukum loro tetapi hatinya selalu makrifat pada Allah.
Makanya jangan kesusu dhisik. Kita telah menjalankan syariat Rasulullah. Engko dhisik. Jangan kesusu ngomong gitu kalau tidak melihat kondisi hati. Kondisi hati. Terus ada pertanyaan. Nggak pernah Rasulullah mengajarkan hakikat yang diajarkan oleh Jaya Baru. Berarti Jaya Baru itu sesat. Mana ya? Tak jawab. Jadi coba fahami di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Fahami di dalam surat Al-Ikhlas. Jelas Rasulullah diperintahkan untuk ngenahke utawa ngajarke tentang bahwasanya Allah itu esa. Bahas tentang keesaan pada waktu dulu. Akhirnya tabi'in niki Pak sing rada gapleki niki. Karena apa? Ada kepentingan lain, tendensi lain. Apakah tendensi yang berkenaan dengan politik? Apakah tendensi yang berkenaan dengan, mohon maaf, popularitas, kehormatan, kedudukan, penghormatan, macam-macam wis, macam-macam. Karena tendensi itulah akhirnya tidak sesuai dengan aslinya. Nggih, ngapunten Kang Kathah. Rada keras titik nih. Lah, terus bagaimana kita mensikapi zaman sing koyok ngene iki? Zaman dimana, mohon maaf, satu dengan yang lainnya itu sama menghujat padahal podo agomo Islami. Subhanallah. Sampai kapan? Guys, aku memetik satu makalah. Nanti kau akan dihadapkan satu zaman orang itu podo bingung koyok dene beras diinteri. Terombang-ambing. Banyak tapi kabeh podo bingung. Ini bahasanya Rasulullah. Suatu saat nanti ada zaman di mana umatku iku wakeh tapi mutune kaya untuk. Ngerti untuk nggih? Di lautan nih lho. Diterak ombak ngalor, ngidul. Wis. Subhanallah. Gak duwe pedoman. Gak duwe ceceklan. Akhirnya diantem ngalor, ngidul, ngetan. Iku hakikati apa? Yaiku zaman dimana hati manusia semuanya bergantung terhadap kesenangan dunia pun. Masih kaya apa akeh agamamu Islam umate. Ya Allah, bosok kecuali satu yang berdiri tegak tanpa bisa digoyahkan dengan apapun. Manhua, siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah hati yang mengikuti ajaran Rasulullah. Singkat maksud ajaran itu adalah bilhuda wa dinil haq. Dialah hatinya yang selalu memegang teguh tali Allah. Gak bingung masih udan ngene iki, ya ora bingung masih diterak ujian sing model kaya apa, ora bingung. Dalam rumah tangga wis biasa Pak, kadang kurang kadang cukup lah ngoten nggih. Ketika saat dihadapkan kecukupan biasalah, gak goyah iku wis lumrah memangi cukup. Tapi ketika saat dihadapkan situasi di mana Anda kebelit utang,
anak belum bisa makan, istri nggak bisa berteduh, meteng pisan. Jange arepe digawe bersalin yo gak ono jagane, BPJS diblokir, mergae gak tahu. Oleh gak tahu bayar, mergae munda gak kuat wis. Delalah waktu kelahiran teko bingung, duit gak nyekel, utang yo ukeh, bojo nglahirni. Akhirnya apa? Wis tak tulungane dhewe ae sak isok-isokku. Sik ta. Niki nek cara mbok ngomong, mbokku biyen kan ya dukun bayi to. Wong wedok iku sing paling penting nek sampean terpaksa nulungi lho ya. Sing paling penting Anda pertama. Nek wis bayi iki gak nyungsang, wis sampean betah-betahno. Sampai betah-betahno anggene wat engko. Sing paling penting cara mutus tali pusar niku. Iku tok. Ketika metu lah dibungkus ambek lendir-lendir to, Pak. Wis iku ndang apa jenenge ndang bersenono, terus carane motong tali pusar iku yang terpenting. Yang terpenting niku. Iso gak kedawan, nek kedawan dadi udel bodong. Ya wis sak cukupe iku. Engko kan dilebetan mriki terus dikai kapas, dikai diwene apa jenenge alkohol to ya. Ana kuno. Lah motongi upayakan jangan pakai lading. Karena lading iku tasik mengandung infeksi. Sampai pakai pring Jawa niku mbok biyen ngoten disiket ngeten, tapi yo tetep nek lebih berhati-hati sampai gak apa-apa nganggo silet, tapi sampai steril nisik dengan alkohol iku nek nemen gak duwe duwe nek bar nek arek iki nek wis metu slamet pisan. Sing wangel iku keadaan nyungsang. Sebab posisi arek cilik iku jejek. Mestine kan jejek, nek nyungsang. Jejek nang ndi, Pak? Gak metu-metu. Mumet. Kayak arek bal-balan. Lah nek pas sirahe ana dalane bayi, iku dheke ketika diwatno ambek ibuke dheke jejek. Jejek untuk metu. Ngoten. Niki nek cara pendidikan zaman biyen durung ana bidan iku mbok iku ngono. Ditunggoki sampai sedina ana buka pira. Lah ngoten Bu nggih. Nah, wis gak ngomong buka-bukaan. Wis enggak. Ana buka siji buka loro wonten jenenge iku sing ya apa tengere buka-buka iku. Iku sing ngerti Bu bidan niki. Iku sing penting wonten iku, motong piser. Sebab sadurunge ana dokter, sadurunge ana bidan, zaman biyen-biyen sing nulungi ya padha menungsone jenenge dukun bayi. Lha ngono ku ya selamat. Terus sing nyungsang, umpama ketemu nyungsang. Niki nek gak dukun bayi ngono angel, Pak. Nek cara mbok niku biyen niku dianu, Pak. Dibenakno. Makanya kudu kontrol setiap bulan iku nanggone mak biyen niku. Nek ketinggal ndase ana diunyet, dioyok, jenenge dioyok. Mboten dioyok niku dicekel diocok-ocok ngene mboten. Ditemok tangan alus mbok dibenakno apa ya apa ngoten. Lah engko nek wis detik-detik wayah anu mapak penak. Mboten gopuh. Tapi wonten terjadi ketika detik-detik bayi nyungsang niku wonten. Niku solusine mbok biyen digerabaki ngeten. Kula semerap ngeten ya. Wong kula sing ngeterno. Sret, posisi cara ibu sing bayi mang tidur terlentang, terus mbok niku ngejaki wetenge ngeten. Dibenakno digal didik nggih telewaten ngoten. Akhire nek pas dalane metu
dikongkon wat ngaten. Lah wat dengan sendirinya muncul ning sampean. Jadi nek gak wayahe wat ya gak wat. Dadi wayahe wat baru teng mriku didorong. Ndukur diwenehi ditedani daharan, tujuannya kanggo stamina. Nek saiki mboten diwenehi cairan ya. Wis suwat ngono nek gak kenek. Saiki dokter-dokter nggih. Saiki kemenyek sing jenenge nyungsang gak cepet-cepet bayi operasi ngoten tok nggih ya. Tapi bahayane operasi urat-urat iki pedot engko mesti ana sing pedot. Boleh bayi ini gak iso sampai rolas gak iso. Paling pindho wis gak oleh, ping telu wis gak oleh jari dokter. Soro nek bayi normal penak sampai rolas kaya mbok ngono brusat brusut penak. Nggih kali welas mbok niku yugane. Wong bayi niku kadang niku ana pasar jarene wis kudu roto kok. Saking dalane aluse wisan. Nggih. Tetes syariat iso dadi hakikat dalam rangka kemakrifat. Ketika berlakunya hukum loro, atimu kudu tajalli pada Allah. Oke, ada lagi? Sampun nah. Oke. Al-Fatihah.